Kita lanjut ke berita yang kedua ya. Lanjut. Dari kasus pungli Kemenaker kita geser ke Sumatera Selatan. Waduh. Tepatnya ke Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, di mana sebuah operasi tangkap tangan kembali bikin publik garuk-garuk kepala. Waduh. Kalau garuk-garuk tangan katanya sih mau dapat duit. Sampai tangan ledes duitnya nggak ada. Aku suka duit, tapi duit suka habis. Waduh. Singkatnya seperti itu ya. OTT kali ini nggak main-main, 23 orang ditangkap, terdiri dari 22 kepala desa dan 1 camat. 23 orang cukup buat main bola plus 1 wasit ya. Tapi ya alih-alih main bola mereka lebih milih main-mainin anggaran dana desa. Sulit. Dana yang harusnya dipakai buat benerin jalan, bantu UMKM atau nyambungin listrik ke dusun terpencil, malah disulap jadi pungli berjamaah berbalut iuran forum. Ironisnya mereka ditangkap bareng-bareng pas lagi rapat perayaan kemerdekaan RI ke-80. Di depan bicara soal merdeka, tapi di belakang malah ngejajah hak rakyat lewat pungli dan penyalahgunaan anggaran. Dari lokasi penyidik menyita uang tunai yang baru terkumpul 65 juta rupiah hasil iuran dari 20 kepala desa. Kejati Sumsel pun menetapkan 2 tersangka, Ketua Forum Kades inisialnya N dan Bendahara Forum inisial JS. Keduanya terbukti mengumpulkan para kades dan meminta uang setoran 7 juta rupiah per desa. Waduh. Modusnya klasik, katanya uang itu dikumpulin buat kegiatan sosial dan bakal dikasih ke oknum aparat. Alias biaya keamanan versi diam-diam yang nyerempet ke ranah korupsi. Dan ternyata praktek ini bukan pertama kali, tapi udah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Cuma dulu nilainya lebih kecil. Mungkin dulu tahap uji coba. Sekarang udah masuk skala produksi massal. Sampai sekarang penyidik masih terus mendalami kasus ini. Mereka juga masih menelusuri aliran dana dan berusaha mengungkap siapa aparat yang disebut-sebut jadi tujuan setoran. Ya, semoga aja ujung benang ini benar-benar ditarik sampai tuntas. Bukan malah diputus di tengah jalan kayak kopi susu yang baru diaduk setengah. Manisnya belum terasa udah ditinggal. Bisa aja saya. Karena publik udah capek nonton drama korupsi yang endingnya selalu blur, buram, gak jelas. Apalagi kalau pelakunya cuma berhenti di level bawah. Sementara aktor utamanya terus melenggang, ngopi, dan nyengir di balik meja. Mereka masih bisa kirim reels lucu ke teman-temannya. Bikin status WA pakai kata-kata motivasi. Kita punya harapan tapi dunia punya kenyataan. Bisa aja keyboard warna-warni. Memang secara angka 65 juta mungkin gak terlalu bikin heboh. Tapi ingat, ini bukan cuma soal nominal, tapi soal mentalitas, soal perilaku. Kalau kepala desanya udah kompak store buat oknum, ya jangan heran kalau jalan desa gak pernah mulus. Karena yang diurus bukan lagi infrastruktur, tapi jalur aman buat mencuri fulus. Dan kalau kerakusan udah jadi budaya, yang rugi bukan cuma negara, tapi juga warga. Dana desa itu harusnya mengalir langsung ke rakyat. Bukan mampir dulu ke jalur belakang buat nutupin hubungan gelap sama oknum penegak hukum. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kita punya kabar terkini dari lapangan soal kebakaran Taman Puring. Jadi penonton tetap semangat ya. Aumania mana suaranya? Tetaplah di Midnight Live.